Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perpajakan akan membahas mengenai materi tentang pajak penghasilan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama Elva Lu'luun Indana Zulfa, yang kedua Chandra Setiawan, yang ketiga Novia Nur Anggraini, dan yang terakhir Devi Khairatul Azizah. Nama saya Elva Lu'luun Indana Zulfa. Di sini saya akan membahas poin A mengenai hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa atau transfer pricing adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang dapat menyebabkan pajak penghasilan terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung paling rendah sebesar 25% pada wajib pajak lain. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, terdapat hubungan kekeluargaan sejarah yang baik sedarah maupun semanda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Nah, hubungan keluarga ini idealah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah saudara. Sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat adalah ipar. B. Fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang usaha atau pada daerah tertentu. Pemungutan pajak terutama mempunyai fungsi yakni untuk mengisi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan nasional, namun fungsi pajak juga digunakan sebagai sarana untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan pemerataan pembangunan agar semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yakni pada pasal 31 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000. Wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengertian. Bidang usaha merupakan bidang usaha pada sektor kegiatan ekonomi yang akan mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya dalam rangka meningkatkan ekspor. Kemudian daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah terpencil yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak untuk dikembangkan sebagai sarana ekonomi dan juga sulitnya dijangkau oleh transportasi umum, termasuk daerah laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter dasar laut yang memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi. Yang kedua, fasilitas perpajakan. Nah, wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbatas yang diberikan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan keputusan Presiden yang berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi yang tercepat. Yang ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Dan yang terakhir, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan. C. Peraturan penanaman modal di bidang usaha tertentu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam Undang-Undang Perpajakan ialah diberlakukannya dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diberikan kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri pada bidang tertentu yang akan mendapatkan prioritas tinggi dan skala nasional pada daerah tertentu. Nah, wajib pajak melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu atau daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk yang pertama, pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Yang ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Dan yang terakhir, pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. D. Fasilitas perpajakan untuk KAPET atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Nah, bagi wajib pajak yang sudah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usahanya di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, yang mana peraturan pemerintah nomor 147 tahun 2000 mengatur tentang diberikannya perlakuan di bidang pajak penghasilan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam KAPET, yaitu yang pertama, pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. Kemudian yang kedua, pilihan untuk menerapkan penyusutan atau amortisasi dipercepat. Yang ketiga, kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun. Kemudian pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. E. Pemberian fasilitas pajak. Pemberian fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000, wajib pajak yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ini hanyalah wajib pajak Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, dan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan Presiden. Kemudian fasilitas perpajakan bagi penanaman modal di bidang pembangunan minyak, gas, dan panas bumi. Nah, dalam keputusan Presiden RI nomor 75 tahun 1994 tanggal 16 November 1994 yang melakukan pengeboran dan pengolahan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di Kepulauan Natuna dan laut sekitar akan diberikan fasilitas pajak penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pajak penghasilan yang terutang akan ditetapkan 30% dari penghasilan kena pajak. Yang kedua, berapa sisa laba setelah dikurangi pajak penghasilan pada butir 1 dikenakan pajak yang ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan kena pajak. Dan yang ketiga, besarnya penghasilan kena pajak yang dimaksud akan diberlakukan sesuai dengan dan selama jangka waktu kontrak bagi hasil yang diubah dengan Basic Agreement acara Pertamina dengan ESO Exploration dan Production Natuna Inc. yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1995 dan disahkan oleh pemerintah. F. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang berlaku sejak 16 Agustus 2015. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. G. Pihak yang melakukan penanaman modal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh badan dalam pasal 18 ayat 5 dan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000. Batasan industri pionir tersebut mencakup yang pertama, industri logam hulu, yang kedua, industri penghilangan minyak bumi, yang ketiga, industri kimia dasar organik yang bersumber dari migas, yang keempat, industri permesinan yang menghasilkan mesin industri, yang kelima, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang keenam, industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, yang ketujuh, industri transportasi kelautan, yang kedelapan, industri pengolahan yang merupakan industri utama di kawasan ekonomi khusus, dan yang kesembilan, infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. H. Bentuk fasilitas. Bentuk fasilitas berupa pengurangan pajak penghasilan badan yang diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang.
Pengurangan pajak penghasilan diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 tahun pajak dan paling sedikit 5 tahun, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi secara komersial. Wajib pajak badan yang diberikan fasilitas pengurangan yaitu wajib pajak badan yang memenuhi kriteria: 1. Merupakan wajib pajak baru, yang kedua merupakan industri pionir, yang ketiga mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari industri yang berwenang paling sedikit 1 triliun, yang keempat memenuhi ketentuan besar perbandingan antara utang dan modal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 5. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk mendapatkan dana di perbankan paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dana dan tidak ditarik sebelum dimulainya melaksanakan realisasi penanaman modal. Yang keenam, harus berstatus sebagai badan hukum yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011. Pembahasan selanjutnya yaitu perlakuan PPh atas stock option. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-PJ-PJ-43/1999 tanggal 22 Maret tahun 1999 telah memberikan petunjuk pelaksanaan perpajakan atas stock option. Yang pertama yaitu stock option adalah janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dan suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tersebut. Yang ketiga, apabila karyawan menggunakan haknya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga pasar atas saham itu, maka karyawan yang bersangkutan dapat memilih A. Menjual kembali saham pada saat itu, atau B. Menyimpan saham sebagai investasi untuk dijual kembali di masa mendatang untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain yang lebih besar. Yang keempat, selisih harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar yaitu merupakan potongan harga perolehan saham. Yang kelima, harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang punya hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut. Yang keenam, penghasilan pemegang saham berupa dividen atau capital gain. Yang ketujuh, apabila saham tersebut dijual, maka selisih harga jual dengan harga perolehan merupakan penghasilan atau capital gain yang terutang pajak penghasilan. Perlakuan PPh atas penjualan barang atau pemberian kredit dengan fasilitas khusus yang diberikan kepada karyawan. Penjualan barang dengan harga khusus yaitu harga yang lebih murah dibanding harga pasar atau pemberian kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga pasar oleh perusahaan kepada karyawan. Perlakuan perpajakan diatur dalam 1. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang PPh bahwa pemberian fasilitas berupa harga jual barang yang lebih murah atau tingkat sungguh bunga pinjaman lebih rendah oleh perusahaan kepada karyawan adalah merupakan pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan atau diperoleh dalam bentuk kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kedua, pada penjualan barang yang dilakukan perusahaan kepada karyawannya dengan harga sebagaimana telah disebutkan di atas, maka selisih harga pokok barang dengan harga jual khusus adalah koreksi fiskal terhadap harga pokok penjualannya, karena itulah tidak boleh dibiayakan. Yang ketiga, pemberian jaminan atau kredit yang dilakukan perusahaan kepada karyawannya sebagaimana telah disebutkan di atas. Perlakuan perpajakannya yaitu selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain atau harga pokok atau tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan untuk dana tersebut dengan bunga yang dibebankan kepada karyawan merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan yang memberikan pinjaman. Dengan demikian tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Perlakuan PPh atas biaya bunga dan biaya overhead dalam masa konstruksi.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.22-PJ.42-1999 tanggal 27 Mei tahun 1999 memberikan penegasan mengenai perlakuan PPh atas biaya bunga dan biaya overhead dalam masa konstruksi. Dengan mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh bahwa bunga pinjaman dan biaya overhead termasuk dalam pengertian biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Demikian pula pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPh mengatur pembebanan biaya yang teralokasi dalam penyusutan. Mendasarkan pada acuan di atas, maka 1. Apabila suatu pinjaman dipergunakan untuk membiayai pembangunan pabrik atau bangunan lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, biaya bunga yang timbul selama masa konstruksi harus dikapitalisasi dan pembebanan melalui penyusutan. Yang kedua, dalam hal suatu pinjaman dipergunakan untuk membiayai pembelian tanah, biaya bunganya harus dikapitalisasikan dalam harga perolehan tanah, tetapi tidak dapat dibebankan ke penyusutan. Perlakuan PPh atas selisih kurs. Pasal 4 ayat 1 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek PPh. Selanjutnya, Pasal 6 ayat 1 huruf E, kerugian yang diakibatkan oleh selisih kurs mata uang asing merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Keuntungan tersebut dapat disebabkan adanya fluktuasi kurs mata uang asing atau kebijaksanaan dari bidang moneter. Hal pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan perusahaan yang dilakukan dengan taat asas atau konsisten. Demikian pula halnya dengan fluktuasi kurs sehari-hari yang menyebabkan kerugian. Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap, pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian selisih kurs dibukukan sementara dalam neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap sesuai realisasi mata uang tersebut. Perlakuan pajak penghasilan atas selisih kurs mata uang asing ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Secara garis besar, kronologis pengaturannya sebagai berikut. Surat Edaran Nomor SE.46-PJ.42 tahun 1998 tanggal 31 Desember tahun 1998 menegaskan 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597-KMK.04-1997 tanggal 21 November tahun 1997 dan SE.Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.16-PJ.43-1997 tanggal 7 November tahun 1997 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dalam tahun 1997 diberlakukan hanya untuk tahun 1997 yang diperbaiki dengan SE.50.PJ.42-1999 tanggal 9 Desember tahun 1999. 2. Untuk tahun pajak 1996 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dan tahun pajak tahun 1998 atas dan seterusnya, perlakuan PPh atas selisih kurs. Pembebanan kerugian selisih kurs tahun 1997 bagi wajib pajak merger. Terhadap wajib pajak yang akan melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha pada tahun 1998 dan seterusnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422-KMK.04-1998 tanggal 9 September tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan ES nomor 27-PJ.42-1998 tanggal 5 Agustus tahun 1998 atas sisa kerugian yang belum dikompensasikan sampai akhir tahun 1997
tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sisa kerugian kepada PT atau badan baru hasil penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Sedangkan wajib pajak yang memilih mengalokasikan kerugian karena selisih kurs yang diderita dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 1997 secara taat asas. Ternyata wajib pajak akan melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran pada tahun 1998 dan seterusnya. Maka, 1. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 1997. 2. Kerugian selisih kurs tahun 1997 yang belum dibebankan atau pembebanan baru dilakukan pada tahun 1998 dan seterusnya sampai dengan akhir periode amortisasi, tidak boleh dialihkan dalam rangka merger dimaksud. Perlakuan PPh atas sewa. Kegiatan sewa atau sering dikenal oleh masyarakat dengan leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam SAK tahun 2007 tidak lagi menggunakan istilah sewa guna usaha, tetapi dengan istilah sewa. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199-KMK.01-1991 memberikan kriteria sewa baik dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Kriteria tersebut akan dijelaskan untuk slide selanjutnya. Yang pertama yaitu sewa dengan hak opsi atau financial lease. Kegiatan sewa usaha digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa selama masa sewa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa menurut ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Untuk yang kedua yaitu sewa tanpa hak opsi atau operating lease. Kegiatan sewa digolongkan sebagai sewa tanpa hak opsi dengan kriteria 1. Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua yaitu perjanjian sewa tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Keputusan Menteri Keuangan di atas juga menetapkan sewa dengan hak opsi atau financial lease sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya. Sebagai lessor diperlakukan sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Ketentuan masalah perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan untuk lessor dan lessee sebagai berikut. Pertama, bagi lessor. 1. Penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa, yaitu seluruh pembayaran sewa dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal sewa, diindikasikan atau beberapa perusahaan sewa secara bersama melakukan transaksi sewa dengan satu lessee. 2. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. 3. Lessor tidak membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu setinggi-tingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa yaitu jumlah seluruh pembayaran sewa yang meliputi angsuran pokok atau prinsipal dan bunga. Cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dibentuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak yang bersangkutan. 4. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah pajak penghasilan sebagai hasil penerapan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan kena pajak berdasarkan laporan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Apabila lessor juga melaksanakan kegiatan sewa tanpa hak opsi, maka laporan keuangan triwulan dimaksud adalah laporan keuangan triwulan gabungan. Yang kedua yaitu bagi lessee. 1. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi. Khusus untuk barang modal berupa tanah tidak diperbolehkan untuk dilakukan penyusutan.
2. Dasar penyusutan yang dipakai oleh lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. 3. Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu pembayaran sewa yang dibayar atau terutang oleh lesi tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Perlakuan pajak penghasilan tersebut pada butir A, B, dan C mulai berlaku terhadap sewa yang kontraknya ditandatangani setelah berlakunya keputusan Menteri Keuangan tersebut. 2. Yaitu sewa tanpa hak opsi atau operating lease. Yang pertama yaitu bagi lesser. 1. Seluruh pembayaran sewa yang diterima atau diperoleh merupakan objek pajak penghasilan. 2. Pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan, khusus terhadap barang modal berupa tanah, tidak diperbolehkan untuk disusutkan. 3. Lesser tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Yang kedua yaitu bagi lesi. 1. Lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. 2. Pembayaran sewa yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 3. Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lesi wajib dipotong pajak penghasilan pasal 23. Dasar perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah penerimaan sewa bruto. Pada poin ketiga, yaitu perusahaan sewa yang semata-mata bergerak di bidang usaha sewa tanpa hak opsi atau semata-mata operating lease, atau perusahaan sewa menyewa biasa, maka perhitungan PPh pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/169/KMK.04/1991 tidak berlaku. Keempat, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi dalam hal masa sewa lebih pendek dari jangka waktu minimum. Dalam hal perjanjian finance lease, menyatakan jangka waktu yang lebih pendek atau pada pelaksanaannya berakhir dalam jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu minimum yang disyaratkan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan operating lease. 5. Mulai tahun pajak 1991, perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa adalah sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa di Indonesia. Dalam hal terdapat finance lease yang kontraknya ditandatangani sesudah 19 Januari 1991 dan termasuk dalam tahun pajak 1991. 6. Barang modal yang disewa guna usahakan lesser maupun lesi wajib melakukan pencatatan yang terpisah dari aset yang tidak disewakan. 7. Lesi dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang disewa kepada pihak lain. Lesi yang bergerak di bidang usaha penyewaan dalam rangka menjalankan usahanya dapat menyewakan barang modal yang disewakan kepada langganannya. 8. Lesser wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 15 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Bagian hasil penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemberi pekerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 115 tahun 2000 dibagi menjadi 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat wajib pajak terdaftar. Pembagian selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tanggal 9 Januari 2001 yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.03/2002 yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2002. Pokok-pokok pengaturannya meliputi 1. Bagian penerimaan pemerintah daerah dibagi lagi dengan hubungan 40% untuk daerah provinsi dan 60% untuk daerah kabupaten atau kota. 2. Khusus untuk Provinsi Nangro Aceh Darussalam, alokasi bagian penerimaan pemerintah daerah dibagi 30% untuk alokasi biaya pendidikan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, 28% untuk provinsi daerah, dan 42% daerah kabupaten atau kota.
Yang ketiga, pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten atau kota diatur berdasarkan usulan gubernur dan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Keempat, setiap menjelang awal tahun, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang diberi wewenang menyiapkan atau menyediakan data tentang pembagian sementara hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 yang dirinci per kantor, layanan pajak, per provinsi, dan per kabupaten atau kota berdasarkan pada proyeksi rencana penerimaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Pengakuan penghasilan atas penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing. Pengertian kredit non-performing adalah kredit yang diberikan oleh bank yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Penghasilan yang diperoleh bank berupa bunga kredit non-performing ini diterima oleh bank atas dasar cash basis. Apabila ternyata bank membukukan penerimaan bunga kredit non-performing tersebut sebagai pengurang pokok kreditnya, maka saat pengakuan penghasilan menjadi tertunda sampai saat diterimanya penghasilan bunga setelah pelunasan pokok kredit. Tata cara pelaksanaan dan permasalahannya. Pertama, bank menyerahkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet ke kantor pelayanan pajak. Tempat bank mendaftar sebagai wajib pajak yang berfungsi sebagai lampiran SPT tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian, daftar debitur tersebut memuat nomor urut, nama debitur alamat, NPWP, jumlah kredit non-performing yang akan digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, serta jumlah bunga yang tertuang atau acquired basis yang belum diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, bank dan debitur yang terkait terlebih dahulu harus membuat perjanjian tambahan atau addendum atas perjanjian kreditnya yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan setiap pembayaran dilakukan oleh debitur pada bank sebagai cicilan pokok kredit sampai lunas. 3. Apabila ternyata debitur tidak melakukan penyesuaian saat pengakuan biaya bunga dalam pembakuan tahun yang sesuai dengan perjanjian tambahan, maka harus melakukan koreksi fiskal melalui prosedur lain yang berlaku. Dalam hal terjadinya gagal dalam pembayaran atau default oleh debitur, maka bank melakukan penghapusan piutang tak tertagih bunga yang belum dibayar. Perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Terdapat banyak pengguna telepon seluler sebagai alat komunikasi dan kendaraan yang digunakan pegawai perusahaan sebagai kepentingan pekerjaannya. Yang di sisi lain juga terdapat kepentingan pribadinya. Agar memperoleh kepastian mengenai perlakuan pajak penghasilan atas biaya yang dikeluarkan, maka keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. Adapun pokok peraturan tersebut di antara lain: 1. Biaya pembelian telepon seluler yang dimiliki dan yang digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan pekerjaannya, maka dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pembelian melalui penyusutan aktiva. Kedua, biaya pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan untuk pegawai tertentu karena pekerjaannya, maka mendapatkan beban sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahunan pajak yang bersangkutan. 3. Pembelian maupun perbaikan kendaraan besar seperti bus, minibus, atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva. Keempat, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahunan pajak. Kelima, biaya pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenisnya
yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, maka dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva. Yang terakhir, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dalam tahunan pajak yang bersangkutan. Perpajakan atas kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufakturing internasional di bidang produksi mainan anak. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 543-KMK-03-2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto dan cara pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontak fakturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak telah ditetapkan norma perhitungan. Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengatur: pertama, pengertian wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufakturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan maupun perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan yang telah tersertifikasi. 2. Besarnya norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan, belum termasuk biaya pemakaian bahan baku. Atas penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional, maka dikenakan pajak penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi sesuai pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bersifat final. 4. Ketentuan menggunakan norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto tersebut pada butir 2 hanya dapat diperlakukan sepanjang wajib pajak mengadakan perjanjian penentu harga transfer dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional. 5. Terdapat penghasilan lain selain imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak seperti yang dimaksud pada butir 1, maka akan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. Perlakuan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya perolehan perangkat lunak komputer dalam perlakuan perpajakannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.1316/PJ/2002 tanggal 17 Juni 2002 sebagai berikut. 1. Pengertian perangkat lunak dan aplikasinya. Perangkat lunak atau software komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer. Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna user. Program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, atau kegiatan usaha tertentu, seperti pada bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, maupun penerbangan. Kedua, perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum dilakukan sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin. Ketiga, pengeluaran biaya perolehan dan pengupgrade program aplikasi, maka biaya ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya di penuh perhitungan mulai bulan diperlakukan upgrade. Perlakuan pajak penghasilan atas dana jaminan penyesuaian transaksi bursa. Transaksi bursa adalah jaminan yang berasal dari iuran wajib pemodal yang melakukan transaksi bursa melalui anggota clearing. Pembayaran dana jaminan penyesuaian transaksi bursa oleh pemodal tidak dapat dikurangi sebagai biaya tambahan pada harga permodalan surat berharga, atau sekuritas akan dikurangi dari harga jual surat berharga atau sekuritas bagi pemodal yang bersangkutan. Pemberlakuan ketentuan ini dimulai pada tanggal 22 Agustus 2002. Selain itu, beberapa yang perlu dipahami terkait dengan ketentuan ini antara lain: pertama, anggota clearing adalah anggota bursa efek yang melakukan transaksi bursa untuk kepentingan dirinya atau nasabah.
selaku pemodal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lembaga clearing dan penjaminan untuk mendapatkan layanan jasa clearing dan jaminan penyelesaian transaksi bursa. Kedua, pemodal adalah anggota clearing atau nasabah yang melakukan pesanan jual beli surat berharga atau sekuritas dalam suatu transaksi bursa. Lembaga clearing dan penjamin adalah PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, serta menjadi pengelola dana jaminan penyelesaian transaksi bursa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang terakhir, gagal biaya adalah tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran anggota clearing kepada KPI dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Perlakuan pajak penghasilan atas pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam ketentuan pasal 9, Undang-Undang Pajak Penghasil menyebutkan pajak penghasil bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Untuk pajak daerah dan retribusi daerah yang ditegaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE02-PJ-2/2002 pada tanggal 18 Februari 2002 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, berkaitan langsung dengan kegiatan untuk menagih dan memelihara penghasilan yang diperlukan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan tidak bersifat final atau tidak berdasarkan norma perhitungan. Ketiga, tidak termasuk pengeluaran berupa bunga. Pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN dalam upaya mendorong pemerintah dalam pertumbuhan pasar surat perbendaharaan negara, maka diperlukan peraturan mengenai pajak atas transaksi surat perbendaharaan negara atau SPN telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Pertama, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia yang sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Kedua, SPN adalah surat utang negara yang berjangka panjang paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 3. Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali. Keempat, pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan surat utang yang telah dijual di pasar perdana. Pajak penghasilan. Pemerintah telah mendorong pertumbuhan pasar surat perbendaharaan negara. Diperlukan pengenaan pajak atau surat perbendaharaan negara atau yang biasanya disingkat sebagai SPN sebagaimana yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Istilah dalam peraturan tersebut meliputi berikut ini. Yang pertama yaitu adalah surat utang negara, yaitu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, dan yang kedua adalah surat perbendaharaan negara atau SPN, yaitu surat utang negara yang berjangka waktu paling lama yaitu 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang ketiga yaitu adalah pasar perdana, adalah kegiatan penawaran yang penjualan surat utang negara untuk pertama kali. Yang keempat yaitu adalah pasar sekunder, adalah kegiatan perdagangan surat utang negara yang telah dijual di pasar perdana. Yang selanjutnya yaitu adalah besarnya pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemotong pajak penghasilan diatur, yaitu yang pertama 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap.
Yang kedua, 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak penduduk yang berkedudukan di luar negeri dari diskonto SPN. Yang selanjutnya yaitu adalah pihak pemotong pajak, yaitu dilakukan oleh penerbit SPN dan perusahaan efek. Dan yang keempat yaitu pengecualian PPh atas diskonto yang diterima. Pengecualian pemotongan PPh atas diskonto SPN dilakukan pengecualian dari pemotongan PPh atas diskonto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam hal berikut. Perlakuan pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per52/BJ/2008 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan penyalur dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK 03/2008 menegaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh distributor dikenakan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu penyalur atau distributor rokok wajib melakukan pembayaran anggaran pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu adalah besarnya angsuran pajak pada pasal 25 untuk tahun 2009, yaitu sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Yang keempat yaitu adalah ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sejak tanggal 1 Januari 2009. Pengenaan pajak sebagai aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud mengatur hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah usaha berbasis syariah adalah sejenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Yang kedua yaitu adalah perlakuan pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Sebagai biaya dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut termasuk hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, dan margin. Yang selanjutnya yaitu adalah hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis perlakuan pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan pajak atau pemungutan pajak penghasilan dalam usaha berbasis syariah ini berlaku juga bagi hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya. Hal tersebut merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang terkait dengan pemilikan usaha. Beberapa contoh yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah deposit mudharabah yang menggunakan akad mudharabah. Yang kedua yaitu adalah giro pada bank syariah yang menggunakan akad wadiyah. Yang ketiga yaitu adalah pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli.